Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu dan ba'd. Saya izin untuk menampilkan lanjutan dari pengajian kita di surat Al-Kahfi ya. Apa sudah terlihat belum? Belum. Nah, sudah terlihat. Sudah kelihatan ya. Oke. Jadi terakhir kita membahas sampai ayat 26. Coba teman-teman buka ayat 26. Ayat 26. Ya. Itu terakhir pembahasan tentang Ashabul Kahfi. Jadi pembahasan Ashabul Kahfi sebenarnya di surat Al-Kahfi itu sendiri lumayan banyak. Sekitar 1/4 surat. Di ayat 1 sampai ayat 26. Sekitar 1/4 surat. Nah, kemudian Allah memulai pembahasan setelah Al-Kahfi itu dengan pembahasan Al-Quran. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah Al-Quran. Nah, ini perintah. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, membaca Al-Quran secara umum hukumnya wajib. Adapun banyaknya itu ya tergantung. Ya. Banyaknya yang kita baca atau berapa sering, berapa banyak, berapa sering itu tergantung. Itu baru sunnahnya di situ. Tapi kalau membaca Al-Quran secara umum, maka hukumnya wajib. Ya. Bisa dimengerti ya bedanya ya. Jadi baca Quran secara keumuman membaca ya sebuah perbuatan itu wajib. Tapi kadarnya diserahkan kepada masing-masing kita. Yang penting jangan sampai nggak baca Quran belas sama sekali. Itu yang nggak boleh berarti. Dan dari sini juga kita ngerti pentingnya membaca Quran secara rutin. Karena kata Imam Abu Hanifah baru sebetulnya dia menjalankan kewajiban tersebut kalau dia khatam Quran setahun 2 kali. Baru tuh. Nah, kalau kita khatam Quran sekali seumur hidup, mungkin aja dia bisa dianggap menjalankan kewajiban tadi. Tapi sulit ya. Apalagi kalau dia bacanya Arabnya. Dan ini wajar kita bisa pahami sisi kewajibannya karena memang pada akhirnya ketika Quran jadi panduan, ya Quran mesti dibaca. Kalau Quran aja nggak dibaca, terus dapat panduannya dari mana? Nggak bisa kita cuma ngandelin hanya hadir ceramah. Iya itu membantu, sangat membantu. Tapi tetap kita secara pribadi punya keharusan untuk membaca Al-Quran. Maka saya selalu ingatkan teman-teman sekalian yang belum pernah baca terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir, itu mesti dikejar target tersebut. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum begitu? Masih ada yang belum pernah baca Quran terjemahnya ya dari awal sampai akhir? Siapa yang belum pernah? Ada? Gak ada orang? Gak ada yang belum pernah? Semuanya udah pernah berarti? Iya. Tes. belum pernah, Ustaz. Apa? Belum pernah, Ustaz. Ada yang belum pernah? Gak apa-apa. Kalau belum pernah, segera ya. Sekarang masih bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram masih awal tahun berarti. Masih bisa jadi resolusi 1446. Kemudian setelah menyuruh baca Quran, ayat-ayat selanjutnya sebetulnya ayat-ayat yang sifatnya penegasan kepada Nabi Muhammad SAW. 1, tadi suruh ngaji. 2, di ayat 28 Allah bilang, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Perintah untuk bersabar bersama orang-orang yang soleh. Ayat 28 bisa dilihat, itu perintah untuk bersabar bersama orang-orang soleh. Sekarang saya tanya, gampang nggak bersabar sama orang soleh itu gampang nggak? Enggak, Ustadz. Nggak gampang. Betul, dia pada akhirnya jauh lebih bagus daripada bersama orang nggak soleh. Betul, itu
nggak bisa dipungkiri. Tapi untuk bisa bersabar sama orang soleh itu nggak mudah, ya, nggak mudah tapi manis akibatnya. Gampangnya gini aja deh, kalau orang diajak ngobrol ya, nongkrong ya nongkrong, ngapain? Nah, kalau diajak ngaji, nah itu belum, itu berat. Teman kita ngaji mulu nih, gak ada main-mainnya, kan gitu ya, ngerti ya? Itu gambaran aja. Dan dari situ maka nggak heran di medsos aja itu bisa jadi postingan yang isinya kebaikan jauh lebih sedikit dibandingkan yang postingan isinya maksiat. Makanya butuh kesabaran. Wasbir nafsaka. Nabi disuruh sabar. Apalagi Nabi waktu itu godaan beliau adalah mau sama sahabat yang mereka kebanyakan bukan orang terkenal, atau mau gaul-gaulnya sama sekelas Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Sufyan waktu itu masih belum masuk Islam. Nggak mudah. Kasani juga mungkin pernah mengalami masalah seperti itu. Atau siapa di antara kita pasti juga ini memilih mau berjuang bersama orang-orang soleh, atau udah kita kejar dunia sama orang-orang yang nggak kenal itu riba, ya, nggak kenal halal haram. Ada nggak titik dari kehidupan kita dapat pilihan begitu, ada nggak? Pernah nggak ngelewatin titik dalam hidup? Ada. Bisa milih kita bisa milih mau sama yang ngerti halal haram apa yang abai soal itu, yang penting cuan. Pernah nggak? Pernah ya. Dan nanti kita akan mengalami itu lagi terus ke depan, akan ada opsi-opsi begitu. Nah, itulah ujian wasbir nafsaka ma'alladzina. Ayat selanjutnya 29 lebih ngeri lagi. Allah bilang begini, ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbik, mengatakan kebenaran dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, beriman atau kafir itu pilihan. Ya, ini lebih parah daripada memilih pertemanan. Karena memilih iman atau kafir. Juga silakan aja. Nah, dari sini tentu tidak difahami bahwasanya Islam membolehkan murtad. Enggak, Islam enggak membolehkan murtad. Juga enggak difahami Islam mengatakan agama selain Islam itu agama yang benar juga. Ini membawa kepada surga juga. Enggak gitu. Tapi ini bukti bahwa Islam itu mengajak kita berpikir. Silakan. Udah memaparkan argumen, memaparkan sikap, argumennya banyak sekali, A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian memaparkan sikapnya adalah bahwasanya yang benar cuma Islam secara agama, ya, as a whole religion itu cuma Islam, ya. Kemudian selain Islam membawa kepada neraka, nggak membawa kepada ke surga. Tapi ya silakan, itulah toleransi di situ. Di antara bukti bahwasanya ayat ini tidak menjadi argumen untuk mengatakan agama lain benar juga dan agama lain bisa membawa ke surga juga adalah lanjutan ayatnya. Masih di ayat yang sama. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kata Allah setelah bilang, siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Tapi kalau kafir, kata Allah, sungguh kami telah siapin neraka bagi orang zalim. Siap resikonya. Dan ini bentuk kedewasaan dalam beragama. Ya, kita punya sikap yang tegas di satu sisi lain kita toleran. Dan itu sebetulnya toleransi yang sejati di situ. Kalau kita menganggap agama lain benar juga, nggak mengandung kemusyrikan, nggak mengandung kesesatan, kemudian kita mempersilakan mereka beragama, mempersilakan mereka berhari raya misalnya, ya sebetulnya kita nggak sedang benar-benar bertoleransi, karena kita menganggap mereka benar. Dan kita dan dia bagi orang yang seperti ini berarti sama-sama aja. Muslim dan agama lain berarti dalam pandangan orang ini sama. Kalau gitu nggak benar-benar ada toleransi di situ. Toleransi itu manakala kita nganggap orang lain salah, orang lain keliru, fatal. Tapi silakan. Kalau memang itu pilihan Anda silakan. Tapi saya berpendapat itu keliru, itu sesat, itu salah. Nah, di sini penting. Kemudian lanjutan ayatnya, ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga. Jadi habis nyebut tentang neraka, tentang surga, ini
bisa diambil pelajaran bentuk balance-nya Al-Quran. Dan kita akan dapati Quran, kalau kita baca setiap waktu, kita baca setiap hari, maka kita akan temukan ayat surga, nggak lama ayat neraka. Nanti ayat neraka, nggak lama ayat surga. Ayat perintah, nggak lama ayat larangan. Balance. Mungkin pelajarannya buat kita biar bisa lebih ngamalin adalah, misalnya kalau kita punya anak, kita jangan selalu sifatnya ancaman, nanti dipukul, nanti dikurangin jatah mainnya. Enggak gitu. Bisa juga sekali-kali nanti diberi uang, nanti diberi hadiah, nanti diberi tambahan waktu main, nanti diajak jalan-jalan. Jadi ada ancaman, ada janji baik. Sebagian orang tua kadang janji baik doang, nggak ada ancamannya, atau sebaliknya ada yang ancaman doang, nggak ada janji baiknya. Saya seimbang. Hal yang sama juga berlaku dalam semua sisi kehidupan. Ayat 32 sampai 44 ini cerita lagi. Ya, cerita. Wadribalahum masalan. Buatlah buat mereka perumpamaan. Dua laki-laki yang kejadiannya ini juga setelah era Nabi Isa alaihissalam. Tapi di mana dan kapannya lebih rincinya lagi kita nggak tahu. Ya, bahkan saya juga lihat para penafsir mereka tidak menemukan hal tersebut, atau belum lebih tepatnya. Bisa mungkin di satu masa bisa ditemukan siapa orang yang dimaksud. Tapi pastinya kita bisa ambil pelajaran, dan ini khasnya Al-Quran ketika menyebutkan mubahamat. Mubahamat adalah nama atau tempat, orang atau tempat yang namanya tidak disebut eksplisit. Mubahamat namanya. Mubham. Tunggalnya mubham. Orang atau tempat yang namanya tidak disebut eksplisit. Nah, ini kan nggak disebut siapa namanya, nggak disebut ya. Kalau nama sebagai penafsir menyebutkan, tapi buat saya nggak terlalu relevan karena belum bisa dicari paralel intertekstualnya, belum bisa ditemukan. Saya baru oke kan, iya itu kalau baru senang, baru setuju kalau udah ada paralel intertekstualnya. Walaupun tidak harus di Taurat dan Injil, nggak harus. Penting ada. Itu baru kita bisa sampai derajat memuaskan, puas. Kalau enggak, maka sifatnya berarti penafsiran yang belum matang. Nah, intinya adalah kisah orang ini, coba dilihat ayat 32. Ada dua orang. Yang satu punya kebun. Kebunnya itu kembar. Kebunnya ganda. Kanan kiri. Kebunnya, kebun apaan? Kebun anggur. Nah, kebun anggur ini, tapi di sekelilingnya itu pohon kurma. Kebayang nggak? Jadi ada kebun anggur. Saya bikin aja. Iya kebayang Ustadz. Tenang aja Ustadz. Lanjut aja ya. Nggak usah ya. Saya mau draw aja deh. Jadi nah, ini kebun anggur ada dua. Ya, anggur nih ya. Anggur. Nah, di sekelilingnya itu ada kurma. Oke. Nah, ini pilihan yang tepat sebetulnya ketika kurma tuh di pinggir. Jangan dibayangin kurmanya cuma jadi pagar ya. Enggak, kurmanya banyak juga. Pokoknya kurma. Tengah-tengahnya anggur. Nah, tapi di antara itu ada apa? Apa di tengah-tengahnya? Ladang. Hah? Ladang. Sungai kasane. Tengah-tengah ada sungai. Ini ajaibnya di sini. Cakep. Kebunnya. Kebun anggur dikelilingin oleh kurma. Tengah-tengahnya apa? Sungai. Kita baca ayatnya. Waktu belum masalah rojulaini ja'alna li ahadima jannatain. Salah satunya doang yang punya. Yang Allah kita bisa bilang itu punya dua kebun. Kebun apa? Anggur. Wa hafafna huma binakhlin. Kami taruh apa? Di antara di sekelilingnya adalah kurma. Wajalna binoma zara. Nah, zara ini tadi kasarnya bilang ladang. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi nanti di tengah sungai. Jadi bisa kita mungkin gambarkan begini kali ya. Sini ada ladang tuh zara.
sebenarnya kayak padi gitu. Ya, bisa di sini. Ya. Nah, ini kita jadi belajar sedikit-sedikit dunia pertanian ya. Kalau nanam padi itu banjir ya, tenggelam. Ya nggak sih? Siapa di sini? Pernah lihat? Betul. Nah, tenggelam ya. Beda kalau pohon lain kayak gitu mati. Kalau padi enggak. Nah, Zara. Jadi di sini. Tapi tengah-tengah sungai. Makanya kata Allah, kiltal jannatain ayat 33, atas ukulaha walam talim minhu syai'a wa fajarna khilalahuma nahar. Nah, di antara ini ada sungai, sebuah sungai. Oke, cakep ya. Nah, di sini padi. Jadi cocok padinya dekat air enggak apa-apa. Atau sejenis padi lah. Tapi ini tidak di Arab Saudi, jadinya aman-amannya kita sebut padi, ladang, nggak masalah. Oke. Problemnya bukan di ini, bisa jadi inspirasi juga betul, tapi problemnya adalah dia itu sombong. Dia bilang gini, qala li sahibi wa huwa yuhawiru. Dia bilang ke temannya, sedang ngobrol. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafar. Saya lebih banyak duit daripada kamu. Dan lebih kokoh pengikutnya, lebih hebat. Wa azzu nafar. Banyak pengikutnya. Jadi di sini dia pongah bilang ke teman gitu. Kemudian dia masuk ke dalam kebunnya, wa dakhala jannatahu. Dalam kondisi musyrik, wa huwa zalimun li nafsi. Dia maksudnya musyrik. Enggak mau beriman. Kemudian dia bilang gini, saya menyangka, saya yakin ini enggak akan binasa selamanya. Wah, ini problem besar. Dia menyangka bahwasanya kebunnya enggak akan binasa. Nah, ini satu hal yang mohon maaf ya. Kita harus sadarin. Kita nggak harus nunggu punya kebun dulu baru nggak berkeyakinan gitu. Siapa di sini kalau masuk rumah atau masuk kantor atau sejenisnya nggak punya terbersit di benaknya ini akan suatu ketika binasa? Siapa? Nah, contoh Kasani pernah nggak terbersit di benak Elki akan hilang? Pernah nggak? Belum kepikir Ustadz. Nah, harus kepikir. Dan itu bukan bentuk pesimis karena memang yakin kita akan kiamat nggak? Ya. Akan kiamat. Kalau kiamat minimal kiamat. Elki akan ada nggak terus-terusan kalau ada kiamat? Ini ya, as a company ya. Gimana Kasane? Tidak. Enggak, jadi akan hilang. Nah, itu yang harus kita selalu sadari. Punya apapun, sehebat apapun, harus contoh saya suka buku. Tapi saya selalu bayangkan suatu ketika buku saya ini dimakan rayap. Dan pernah kejadian. Habis dimakan rayap. Atau buku saya hilang. Atau terbakar. Kita harus punya kekhawatiran tersebut. Jangan sampai justru sebaliknya kita punya kepongahan, dan ini bahaya walaupun halus ya. Dan dia berlevel-level, nggak bisa disamakan semua levelnya. Ada level yang itu kalau dia bilang tidak akan binasa, maksudnya tidak akan ada kiamat. Nah, itu kekafiran ya. Tapi kalau levelnya cuma dia nggak membayangkan aja, itu bisa jadi gurur suatu ketika dia tertipu. Uang itu kita harus bayangkan, anak, istri kita, atau siapapun kita, ya pokoknya di dunia ini nggak ada deh yang kita bisa take it for granted abadi, nggak akan ada yang bisa. Makanya di sini Allah kritisi dia celah mengatakan qala ma azunnu an tabida hadhi abada, nggak akan binasa nih. Nah, makin parahnya dia bilang wa ma azunnu sa'ata qa'imah, kiamat nggak akan terjadi. Bahkan kata dia, kalaupun terjadi wala irduditu ila rabbil ajidanna khairam minha munqalab, dia dengan pede. Nah, di sini dia percaya ada Tuhan. Hati-hati. Orang ini percaya nggak ada Tuhan? Percaya, dia bilang wala irduditu ila rabbi. Dia percaya ada Tuhan. Cuma dia mengingkari kiamat. Jadi sekadar percaya ada Tuhan belum tentu menjadikan seorang beriman. Kalau dia mengingkari apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang ada kiamat, dia bilang nggak ada kiamat. Berarti beriman apa kafir? Tuhan bilang ada kiamat, dia bilang nggak ada kiamat. Kiamat nggak terjadi, nggak akan terjadi. Nah, beriman apa kafir berarti? Dia percaya ada Tuhan loh. Jawabannya? Kafir lah ya. Kafir maksudnya. Hati-hati.
Jadi kafir dan iman tuh nggak cuma percaya Tuhan, enggak. Percaya Tuhan ada, tapi Tuhan bilang ini firmanku, ini Quran, kitab suciku. Dia bilang kagak, ya kafir. Lihat ya. Nah, terus dinasihati sama temannya. Bisa dilihat di ayat 37. Kamu kafir kepada orang yang mencipta, kepada Allah, maaf. Allah yang menciptakanmu dari tanah. Kemudian dari tetes air mani. Nah, ini bagus. Di sini kita ngerti konsep manusia dicipta dari tanah, dicipta juga dari air mani. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengutip omongan dia, pertama dari tanah, kemudian dari air mani. Jadi Nabi Adam dari tanah, adapun keturunannya dari air mani. Min turabin sama min nutfatin. Terus dan seterusnya. Jadi dia nggak musyrik. Nah, ayat 39 dia masuk, mau masuk apa? Kan tadi ayat 35 dia masuk ke dalam kebunnya kan, tapi sombong. Nah, disuruhlah oleh temannya ini, sahabatnya yang B, kamu coba walaula idza khota jannataka qulta masyaallah. Kamu kalau masuk kebun, bilanglah masyaallah. La quwata illa billah. Nah, ini juga kita begitu. Naik mobil, kalau atau meskipun mobil taksi ya, tetap kita ada zikirnya. Kita masuk rumah, apapun, mungkin kerja, masuk kantor, ada zikirin, jangan sampai nggak ada zikir. Jadi masya Allah la quwata illa billah sebetulnya tidak harus secara lafal begitu, tapi pesannya adalah disebutkan lafal zikrullah harus ada. Walaupun bagus seandainya seorang ketika dia terkait dengan harta yang dia miliki, dia mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, ini apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita punya barang bagus, kita yakin itu kehendak Allah, bukan kehebatan kita belaka. La quwata, dan kalaupun kita hebat, ada kehebatan, ada kekuatan, itu juga tidak ada kekuatan kecuali dari siapa? Dari Allah. Dia tawadhu lah. Jadi sini diperintahkan kita mengucapkan masya Allah terhadap hal yang menakjubkan, dan la haula wala quwata illa billah, atau la quwata juga nggak apa-apa, terhadap hal yang kita punya jika berpotensi menimbulkan pongah. Nah, nantinya dia ini pada akhirnya karena nggak mau ngikutin saran temannya, akhirnya justru kebunnya binasa. Ayat 42, wa uhita bisamarihi. Akhirnya hancurlah kebunnya, dia nyesel. Oke. Di sini lanjutan dari kisah Ashabul Kahfi ini menunjukkan pada kita adanya hubungan dari cerita-cerita di surat Al-Kahfi, yaitu cerita di surat Al-Kahfi cerita tentang godaan. Cerita tentang godaan, cerita tentang tantangan. Kalau Ashabul Kahfi tantangannya adalah rezim yang jahat, ya, penguasa yang kejam, penguasa yang musyrik, penguasa yang tidak Islami. Kalau ini tantangannya adalah apa kira-kira? Kisah Harta. Sohibul Jannatain. Ini julukannya kisah Sohibul Jannatain. Pemilik dua kebun. Apa? Harta, betul sekali. Ujiannya ujian harta, tantangannya harta. Ada orang yang dia kalau menghadapi penguasa, dia berani. Tapi kalau dia terhadap harta, dia kalah. Ada yang begitu. Dan ada yang sebaliknya juga. Dan ada yang dua-duanya, dan ada yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada yang tidak, yang kuat menghadapi dua-duanya. Oke. Ayat 45 itu setelah bicara tentang harta, cocok dong Allah bicara tentang perumpamaan kehidupan dunia, benar ya? Pas. Kata Allah, kehidupan dunia itu ayat 45. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya, itu seperti air kamain. Apa kira-kira kemiripan antara kehidupan dunia dengan air kira-kira, coba? Jadi awal-awalnya kita lahir bayi itu seperti di benih tumbuhan. Lalu kita makin besar itu seperti tumbuhan yang makin besar, makin kokoh, makin bagus. Nah, tapi pada suatu saat kita ini akan tua, melemah, dan akan mati seolah-olah seperti kering dan diterbangkan oleh angin, udah nggak bisa lagi. Mantap. Nah, itu perumpamaan dari sisi yang tanamannya. Kan Allah di sini nyebutin air dan tanaman ya. Gitu. Tapi betul, itu betul. Maka di sini setelahnya nanti akan bicara tentang memiliki anak dan harta. Setelahnya nanti.
Jadi kita semua mesti bayangkan, mesti sadar. Nggak usah nunggu tua untuk sadar ini ya. Tenang, jangan pernah bilang, ini apaan pengajian, kita masih muda aja udah bahas mati, udah bahas binasa harta. Udah, enggak gitu. Jangan gitu ya. Justru kalau kita perhatiin hadis-hadis yang banyak itu Nabi nasihatin yang kayak begini tuh ke anak muda. Misalnya ke Ibnu Umar. Tapi sabdanya pakai Ibnu Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang nyebrang jalan. Jadi kehidupan dunia tuh begitu. Ya. Kalau dari sisi tanamannya, dia tumbuh, dan dia nggak boleh lupa, dia berasal dari yang lemah. Nah, pas sudah kuat juga, dia harus tidak lupa bahwasanya dia kelak akan melemah. Juga di situ ada perumpamaan dengan air, yakni air keadaannya nggak menentu ya. Air bisa berubah-ubah kondisinya, kadang panas dia menguap, dingin dia membeku, dan seterusnya. Makanya di ayat halaman selanjutnya, ayat 46 langsung bicara tentang anak dan harta. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Gak masalah punya anak, punya harta. Ya. Tapi jangan sampai nganggap itu kekal. Atau terbersit di benak itu kekal. Dan kalau kita beramal soleh, maka Allah tidak akan menzolimi kita dari sisi pencatatan amal. Ini ada ayat yang menyentuh, ayat 48. Wa'uridu ala rabbi. Mereka, orang-orang, semua manusia akan dihadapkan kepada Allah. Berbaris, sofa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Kalian datang seperti dulu diciptakan pertama kali. Kemudian ayat 49, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Wa wudi'al kitab. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang-orang pendosa sedih, khawatir dari isi bukunya, isi catatan. Tapi Allah janjikan tenang, Allah nggak akan salah. Nah, terakhir pertemuan kita kali ini ayat 50 sampai 59 ada tentang iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Surat Al-Kahfi menyebutkan 5 cerita. Ini cerita ketiga. Cerita ketiga bicara tentang tantangan juga. Tantangannya kali ini adalah iblis dan juga keturunannya, yaitu para jin. Di sini surah Al-Kahfi bagian ini memperjelas apa yang kita mungkin nggak tahu dari ayat-ayat lain tentang iblis, setan, dan jin dan hubungan mereka. Di sini memperjelas hal tersebut. Satu, dari ayat 50 itu jelas iblis termasuk golongan jin. Jadi iblis bukan malaikat, iblis adalah jin. Cuma iblis bersama malaikat. Gitu, bisa difahami. Tapi iblis secara nature-nya sendiri dia berbeda dari malaikat, dan wajar kita juga kalau bisa aja mengumpulkan makhluk atau mengumpulkan hewan-hewan yang berbeda, terus kita suruh bareng-bareng pergi. Nah, kita ngumpulin kucing dan kuda, terus kita bilang keluar, bisa aja begitu. Itu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa melakukan itu, seperti mengumpulkan malaikat dan iblis, kemudian nyuruh iblis dan malaikat semuanya sekaligus sujud lah. Iblis nggak mau sujud. Nah, bukan berarti iblis ketika disuruh itu termasuk malaikat. Enggak, iblis sedang bersama malaikat aja. Dan memang iblis waktu itu lagi ditugaskan bersama malaikat untuk satu tugas. Tapi iblis sendiri dia bukan malaikat. Iblis diciptakan dari api, beda dengan malaikat, dari cahaya. Iblis juga punya keturunan, malaikat nggak punya keturunan. Apa keturunan iblis? Kita bisa lihat di ayat 50 juga. Keturunan iblis ternyata jin. Ya. Nah, jin kalau dia jahat itulah disebut setan. Kita seringnya menyebut setan untuk jin yang jahat. Kalau jin baik kita nggak sebut setan, kita sebut dia jin aja. Iblis itu yang paling bapaknya. Afatattakhidunahu, kata Allah, apa kalian menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan keturunannya min duni auliya, kawan-kawan, pimpinan selainku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam manusia yang menjadikan iblis dan keturunannya sebagai teman. Di ayat-ayat akhir menjelang 59 juga disebutkan tentang celaan orang yang banyak berdebat. Barangkali ini dulu yang bisa kita kaji. Insyaallah berikutnya kita bahas ayat 60 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Fadol kepada teman-teman. Ada yang ya, Lutfi. Iya Ustaz, mau nanya. Tadi kan keturunan iblis itu adalah jin. Apakah semua keturunan iblis adalah jin jahat atau ada jin baik? Ustaz? Ya, terus pertanyaannya? Ya, ada beberapa lagi Ustaz. Terus tadi ada Bentar. ayat yang Apa diulang apa Ustaz? sisi pertanyaan di mana? Tadi kan Ustaz nyebutin bahwa keturunan iblis adalah jin. Hmm. Jadi iblis kan memiliki keturunannya, itu yaitu jin. Nah, apakah semua keturunan, apakah semua jin dari iblis tersebut adalah jahat atau ada yang baik? Oke, iya, baik. Terus? Udah, itu sih. Itu aja. Paling Oke. pertanyaan ada topik lain, Ustaz. Coba boleh. Iya. Tadi disebutkan bahwa apa namanya mengenai harta ya, Ustaz. Apakah termasuk tadi antum sempat menyinggung termasuk kita harus meyakini anak, istri, saudara itu juga akan apa namanya istilahnya bisa meninggalkan kita gitu. Atau kita meninggalkan mereka. Iya. Tuh. Lalu ada lagi Ustaz, ini yang ketiga. Aneh pernah dengar hadis, barang siapa yang beriman dengan hari akhir hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Apakah ini juga termasuk kafir Ustaz kalau misalkan orang tersebut tidak berkata baik? Oke, bagus. Lalu yang keempat Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Tapi sebentar saya jawab dulu 3 ya. Yang 4 boleh, kira-kira Ustaz. lupa nggak? Kalau saya jawab lupa yang keempat. Oh, ini ada di slide antum sih Ustaz. Tadi Allah tak akan zalim dalam pencatatan amal, itu maksudnya gimana? Oke. Udah. Yang pertama tentang masalah apakah semua keturunan jahat? Jawabannya enggak. Keturunan iblis itu jin, semua jin keturunan iblis. Kalau dia baik ya baik, kalau jahat ya jahat. Yang jahat itulah yang sering kita bilang setan. Gitu. Ngerti ya semua ya? Jadi iblis itu adalah yang pertama, kemudian dia punya keturunan. Keturunannya semuanya jin, dan iblis itu sendiri jin. Nah, kemudian kalau keturunannya jahat, jadi bawahannya iblis. Kalau baik ya enggak. Nanti dimusuhi nama iblis sendiri. Iblis juga nggak seneng sama dia. Tapi dia iblis begitu. Oke. Berarti iblis sebenarnya termasuk juga, iblis itu umat Nabi Muhammad SAW. Iblis termasuk. Karena Muhammad diutus untuk manusia dan jin. Iblis jin. Iblis berarti termasuk umat Nabi Muhammad. Ini umat dakwah maksudnya. Umat yang diajak, diseru untuk beriman. Tapi iblis nggak mau. Oke, itu satu. Terus 2, tentang kita meyakini bahwasanya semua yang kita miliki itu entah kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Iya betul, mesti begitu memang. Dan ini harus disadari. Jangan diabaikan, harus kita sadari. Nah, kalau kita udah sadari itu kita akan lebih menikmati hidup. Beneran, gak bohong. Ya. Kalau mau benar-benar menikmati hidup, bayangkan yang kita miliki itu gak abadi. Nah, itu baru nikmat hidup. Gimana nikmatnya? Karena kita benar-benar bisa memaksimalkan dia mumpung lagi ada. Dimaksimalkan. Pun kalau kita misalnya kehilangan barang tersebut atau kehilangan sesuatu tersebut, kita nggak akan terlalu sedih banget karena kita udah expect memang ya akan kehilangan. Gitu. Seringnya kita berlebihan menyikapi hilangnya sesuatu karena kita nggak pernah membayangkan itu nggak ada dalam kehidupan kita. Tapi bayangkan aja, suatu ketika HP saya akan hilang, atau saya akan meninggalkan HP saya, atau HP saya akan rusak. Coba dibayangkan gitu. Nah, nanti ketika HP-nya benar-benar rusak, lebih ringan tuh. Dan ketika kita udah bayangkan gitu, kita lebih hati-hati, bener gak? Jadi di satu sisi kita lebih hati-hati, karena kita mengekspek HP kita bisa hilang, bisa rusak, nggak abadi. Di sisi lain, kita ketika rusak atau kehilangan, nggak terlalu sedih. Maka betul memang tutorial menikmati dunia adalah tutorialnya yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu kita mesti membayangkan, mengekspek akan kehilangan sesuatu. Jangan pernah kita abaikan makna tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga, tentang masalah apakah orang kalau misalnya tidak berkata yang baik atau diam itu tidak beriman. Enggak, itu hadis-hadis sejenis. Barang siapa beriman kepada
Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itu maksudnya kesempurnaan. Ini ketika hilang sikap tersebut, maka berkurang kesempurnaan iman yang barusan. Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat, dan ini absolut kebenarannya, bahwasanya dosa besar tidak menghilangkan keimanan 100%. Dosa besar, ya. Melanggar konsep berkata yang baik atau diam maksimal dosa besar. Dan dosa besar tidak menghilangkan keimanan 100%. Berarti tadi sifatnya adalah penekanan. Seperti kita kadang-kadang juga bilang gitu. Kalau kamu memang anak rajin, kamu belajar dong setiap pagi. Nah, bukan berarti kalau nggak belajar setiap pagi nggak rajin. Nggak, tapi itu ungkapan-ungkapan penegasan. Gitu ya. Dan harus difahami tadi kesepakatan ulama bahwasanya semua dosa besar ketika dikerjakan itu tidak otomatis menjadikan pelakunya kehilangan iman 100%. Ya berkurang drastis ya bisa. Hadis-hadis yang seperti itu menunjukkan bahwa dia termasuk hal yang kalau ditinggalkan, diabaikan itu mengurangi sekali kadar keimanan. Memang begitu. Ya kita benar-benar baru dianggap orang yang sempurna iman kalau kita memperhitungkan ucapan kita. Betul ya? Kalau kita abai sama ucapan kita, asal chat, asal bersikap di medsos misalnya, itu tanda kurangnya apa? Kurangnya keimanan. Wallahu a'lam. Ya. Walaupun yang keempat, Allah nggak zalim dalam catatan amalnya. Itu adalah maksudnya Allah tidak akan mengurangi amal soleh kita. Aturan 100 misalnya ditulis cuma 90, nggak akan begitu. Atau dosa aturan 1 ditulis 3, nggak akan begitu. Itu maksudnya wala yazlimu rabbuka ahada. Allah nggak zalim. Demikian. Ya, silakan yang lain. Ada lagi dari teman-teman? Oke. Dari saya paling satu. Tadi kasusnya kan si yang pemilik kebun A itu dia merendahkan kebun yang satunya karena dia merasa lebih baik. Enggak. Satu orang itu punya dua-duanya, satu lagi nggak punya apa-apa, gitu. Oh, bahkan nggak punya sama sekali. Iya, kan satu tuh punya dua, maka dia bangga. Oh iya. Dia. Temennya nggak punya apa-apa, maka dia bilang saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Gitu. Yang miskin ini dia beriman, yang kaya ini justru dia musyrik dan mengingkari hari akhirat, gitu. Nah, tapi kasusnya yang sering kita temui kan dia itu nggak mengingkari akhirat, Ustaz. Jadi dia tahu akan kiamat, tapi dia merasa ini akan ada sampai minimal sampai kiamat sih, Ustaz. Nah itu gimana? Kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa ya. Oh, Pak, ya. Jadi ya kita boleh belajar menyangka ini akan ada menjelang kiamat. Gitu nggak apa-apa. Boleh kayak gitu boleh. Tapi yang nggak boleh tadi ma'zunnu an tabida hadhi abada. Saya yakin nggak akan sirna. Nah, itu masalah. Itu keimanan tuh. Berpengaruh pada keimanan. Ya. Allah. Tapi umumnya orang gimana sih? Kebayang nggak benda-benda yang dia miliki itu akan hilang sih? Biasanya membayangkan itu nggak? Apa nggak membayangin itu? Ya minimal karena kiamat. Dia bikin pet. Ya paling kiamat bagus. Kalau gitu nggak masalah. Cuma kalau selama-lamanya loh. Mungkin kita orang Islam nggak begitu ngebayangin ya. Tapi kalau kita jadi orang yang bukan Islam, ya, itu mungkin akan menduga begitu. Wah, saya akan hidup selamanya, nggak akan mati. Cari cara gimana hidup selamanya nggak mati-mati. Mungkin ada kalau orang Islam nggak. Ya orang Islam bisa aja berusaha hidup panjang, sah, boleh, bagus. Ya karena orang Islam hidupnya ketatan, makin panjang makin bagus. Ada 2 sahabat aja meninggal cuma selisih setahun, derajatnya itu jauh tinggi beda. Ada hadis begitu. Ya. 2 sahabat sadar, kata Nabi derajatnya jauh berbeda. Ditanya sahabat yang lain kan cuma setahun bedanya, kata Nabi. Lah kan setahun ada Ramadan. Ada sholat sama setiap hari. Jauh tuh. Ini beda selisih setahun meninggal aja tuh bisa. Tentu kita kalau abaikan variabel lain ya. Kita
kita abaikan. Seolah-olah nih ada 2 orang yang amalnya sama lah setiap tahunnya. Yang satu tiba-tiba meninggal duluan, tahun depan meninggal temannya. Nah, dengan membayangkan amalnya konstan begitu-gitu aja, maka temannya ini yang meninggal telat setahun itu akan lebih tinggi jauh daripada teman yang meninggal duluan. Kenapa? Karena ada Ramadan, ada puasa Arafah, ada puasa macam-macam loh. Bisa puasa Senin Kemis, sama ngaji, baca Quran, wah banyak sedekah, membantu orang tua, menjaga pandangan, itu wah macam-macam tuh. Itu jauh bedanya. Yang kalau kita abaikan variabel lain, tentu variabel lain misalnya adalah orang yang meninggal duluan, dia meskipun meninggal muda tapi amalnya udah banyak banget ya, selama ini udah banyak banget mengalahkan yang lain. Nah itu urusan lain ya. Cuma dengan asumsi bahwasanya semuanya amalnya normal-normal aja, maka selisih tahun tuh sangat-sangat berpengaruh gitu. Makanya kembali ke pertanyaan tadi, kalau ada orang ya dia membayangkan saya mau panjang umur sampai menjelang kiamat, ya silakan aja. Kalau gitu silakan. Tapi kalau selama-lamanya enggak. Allah. Yang lebih relevan bagi kita mungkin selama-lamanya di sini, maksudnya selama hidup kita kali ini Ustadz. Karena banyak yang lalai karena begitu. Itu ada tuh pengusaha yang punyanya Lipo apa, yang punyanya apa tuh, pengusaha besar lah di Indonesia, bilang begini, perusahaan saya ini udah terlalu besar nggak akan bisa bangkrut gitu dia ngomongnya Ustadz. Itu juga kepongan juga ya. Kepongan juga, jangan begitu, nggak bagus. Baik kalau nggak ada insya Allahnya, nggak ada apa. Yeah. Itu kisah nyata tuh di Indonesia di zaman kita, udah diingetin sama Al-Quran 1400. Gitu, Masya Allah. Bagus tuh. Ada ini nggak link beritanya ke sana? Ada omongan kuat gitu, dapat dari mana? Apa YouTube? Iya, pernah dengar cerita di YouTube. Awalnya dia itu susah banget itu Ustadz, dari awal gitu merintis bisnis gitu ya, udah puluhan tahun, udah tua, udah sukses besar, udah jadi konglomerat, dia ngomong kayak gitu. Sekarang sih nggak mungkin bangkrut lagi kalau sekarang, udah terlalu besar perusahaan saya gitu. Janganlah khawatir. Tapi kalau dia ngomong itu cuma untuk meneror orang ya, tetap nggak bagus juga ya. Tetap nggak bagus. Nggak bagus. Kepongan seperti itu nggak bagus. Oke, ada lagi? Menjawab ya Bang Kang Angga. Ya, ya. Lagi dari yang lain. Di chat ada nggak sih? Oh iya, Kasani. Ada yang bingung masalah tentang kisah Nabi Khidir. Oh nanti pasan. Ya, Nabi Khidir. Nabi Khidir ini banyak, panjang pelajarannya, banyak. Semua banyak, cuma karena Nabi Khidir termasuk kisah yang khasnya Al-Kahfi, nah, maka dia penting. Kalau Iblis dan Nabi Adam kan berulang 7 kali di Quran. 7 kali ya, Masya Allah. Gimana coba? Al-Baqarah ada, Al-Kabut, Al-Kahfi, Al-Isra, Al-Hijr, Sod, banyak. Perintah sujud juga berkali-kali tuh, ada perintah sujudnya, sama kayak di sini juga. Paling ini dari saya. Ya. Yang lain dong, teman-teman yang lain nih. Tapi nggak apa-apa, Kang Angga dulu, silakan. Andi dulu, Andi. Ya, mau tanya, nanti kan di akhir zaman muncul Dajjal ya, bahkan itu apa ya, kayak ujian terberat gitu. Manusia yang merasa apa, imannya tinggi kuat pun itu apa nggak bisa terhindar gitu lah. Nah itu juga apa, kan maksudnya kita jadi apa, khawatir gitu. Bagaimana caranya gitu kalau ternyata sepowerful itu gitu kan. Terus juga ada yang sering dengar kita suruh hafalan ayat surat ayat Al-Kahfi gitu. Nah mungkin penjelasan detailnya bagaimana sih Tats gitu. Ya. Maksudnya apa, kita semua juga kan pasti nggak mau kan apa terkena jutsunya Dajjal gitu lah ibaratnya. Oke. Nah Dajjal nih memang kita bagus takut dengan Dajjal. Cuma untuk muncul Dajjal dia ada beberapa kejadian alam yang belum terjadi sekarang.
Maksudnya muncul ya, benar-benar jadi as a fenomena. Tapi Dajjal udah ada menurut pendapat mayoritas ulama ya. Dajjal tuh udah ada sekarang juga, dan dia udah dari zaman Nabi udah ada. Nabi Muhammad bahkan ketemu dengan Dajjal, tapi Dajjal itu masih kecil, belum jadi Dajjal gitu ya. Kemudian dia diberi umur panjang sampai sekarang, dan tinggalnya di umpetnya di daerah Iran gitu. Anyway, intinya lepas dari itu adalah Dajjal baru akan benar-benar jadi fenomena setelah udah kejadian-kejadian alam yang banyak. Contohnya 3 tahun hujan gak turun secara berangsur-angsur. Ini tahun pertama turun hanya 2/3, tahun kedua hanya 1/3, tahun terakhir 0 gak turun sama sekali. Jadi kalau udah ada setahun gak ada hujan, sedunia gak ada hujan, nah itu berarti tahun berikutnya Dajjal muncul. Gampangnya gitu. Juga ada perang besar. Sekarang mungkin kita khawatir ya, perang, kita bisa ngelihat perangnya, tapi mungkin Dajjalnya belum tentu. Dajjalnya belum tentu. Tapi membaca dan menghafalkan Al-Kahfi adalah keharusan. Adalah hal yang sangat penting ya. Karena Nabi sendiri aja udah khawatir Dajjal walaupun masih jauh dari zaman beliau. Dan dihafalkan memberikan 2 faedah. Faedah pertama itu dari maknanya. Karena Dajjal itu kan godaan, fitnah yang mengumpulkan semua godaan yang ada di surat Al-Kahfi. Maka kalau kita merenungi makna surat Al-Kahfi, kita akan bisa terbantu selamat dari godaan tersebut. Contoh, kita udah belajar 3 nih godaan. Godaan penguasa, godaan harta, dan godaan iblis. Dajjal tuh mengumpulkan 3 ini dan nanti 2 lagi. Iya benar, global warming sebenarnya menuju ke sana, betul sekali ke sana. Global warming, perang Israel, perang Ukraina, itu semua puzzle-puzzle yang tinggal nunggu komplit aja gitu. Saya bukan jadi orang yang ustadz akhir zaman ya, yang apa-apa akhir zaman mengkaitkan. Kita nggak boleh berlebihan mengaitkan, tapi apatis sama sekali menganggap nggak ada hubungannya juga berlebihan. Itu sisi ekstrim lain ya. Bisa dipahami nih ya. Orang Islam itu pertengahan ya, Ahlussunnah pertengahan. Jadi jangan dikit-dikit wah nih, jangan tergesa-gesa, tapi juga menganggap tenang gak ada hubungan, ya itu berlebihan lagi. Anda tahu dari mana gak ada hubungan? Mengatakan ada hubungan itu secara pasti itu, maksudnya pasti ini dia nih yang dimaksud Nabi, itu masalah ya, berlebihan begitu tanpa dalil. Menganggap gak ada hubungan sama sekali juga masalah lain ya. Yang benar pertengahan adalah kita bilang oke, mungkin ini, mungkin enggak, tapi ini tentulah ya bagian dari proses menuju yang betul-betul Nabi sabdakan. Dan makin lama makin benar. Itu kaidah terkait dengan semua yang disabdakan Nabi dan difirmankan Allah dalam Quran. Makin hari malah makin terbukti benar. Ya. Kan kalau omongan orang biasa bisa jadi makin hari terbukti salah. Kalau ini enggak. Omongan firman Allah, sabda Nabi makin hari makin terbukti benar. Kayak gitu. Nah, jadi dari sisi itu yang pertama kita dapat penjagaannya. Dari sisi kedua adalah kalau kita baca itu maka kita nggak dipertemukan dengan Dajjal. Entah Dajjal ya nggak akan datang ke tempat kita karena kita rajin baca Al-Kahfi, atau kita nggak ketemu dia. Dajjal bisa jadi ada di mana Allah takdirkan kita nggak ketemu Dajjal. Dan Dajjal pada akhirnya juga dia nggak benar-benar titik tertentu tuh datang. Nggak semua orang ditemuin Dajjal. Ya, sebagaimana di sejumlah hadis nggak ada cerita Imam Mahdi ketemu Dajjal sebelum turun Nabi Isa, nggak ada. Ya, jadi bisa aja Dajjal tuh secara personal nggak ketemu kita. Bahkan Nabi sendiri yang bilang, man sami'a Dajjal falian a'anhu. Barang siapa dengan Dajjal menjauh darinya. Berarti bisa juga kita benar-benar nggak ketemu Dajjal. Tapi Dajjal kan keliling dunia. Jawabannya iya keliling dunia. Tapi keliling dunia benar-benar nggak selalu harus nemuin setiap orang. Bisa aja keliling dunia tapi nggak nemuin setiap orang. Bahkan keliling dunia di sini tidak harus ke semua kota. Udah sah disebut keliling dunia, ya nggak? Andai Dajjal ke semua ibu kota aja udah sah tuh disebut keliling dunia tuh. Ya nggak? Udah sah. Ya. Apalagi kalau kita mau memperluas seperti pemaknaan sebagian orang, bahwa Dajjal keliling dunianya bisa juga secara virtual. Itu lebih memungkinkan lagi. Tapi nggak harus begitu. Dajjal lebih Allah bekali kemampuan yang lebih hebat daripada cuma sekedar ketemu virtual. Ya dia bayangkan 1 hari pertama aja itu menjadi lambat seperti setahun. Waktu setahun, hari ini itu cukup untuk kayaknya ngunjungin banyak banget tempat tuh. Ya nggak?
Coba naik pesawat setahun dapat berapa kali? Anggaplah satu hari negara total ada 200-an ya. Ya, kita anggap aja sehari satu ibu kota. Dapat tuh. Wah, dapat tuh semua ibu kota. Setahun tuh. Ya enggak? Udah plus malah. Masih ada hari-hari kosong tuh. 100-an hari. Maka bisa aja Dajjal ke Indonesia datang ke 3 kota. Bisa juga. Jakarta, apa lagi? IKN, Makassar. Bisa. Gitu kan. Dapat tuh sehari 3 tuh. Udah, cukup. Malah bisa sehari tuh. Pagi di mana? Wah, mungkin banget tuh. Kita kan tadi kaidahnya. Kaidah pegang baik-baik kaidah tersebut. Kita akan semakin bilang shadaqallah, shadaqa rasuluhu. Ya. Hari berganti hari, malah semakin terbukti kebenaran Islam. Wallahu misal. Ya itu. Saya pikir saya cukup menjawab pertanyaannya. Saya izin ke Sani, saya mau ke imigrasi nih, harus nyampe di lokasi jam 8. Ya, ada urusan di imigrasi. Pamit ke teman-teman juga. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita dengan Elki dan berkahi Elki dengan kita dan berkahi Indonesia dengan Elki. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ini ditutup. Angga dengan Hijrah juga bentar lagi ada meeting dengan Google kan, dengan karyawannya Google, ahli digital marketing. Jadi kita tutup aja biar sempat istirahat dulu sebentar sebelum meeting. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah kita tutup ya dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kepada